kabarnya per 17 Agustus kemarin akan ada yang namanya sistem payment ID. Di mana KTP kita itu, nomor KTP kita, itu bisa dipantau semuanya dalam satu nomor, yakni seperti transaksi dan lain sebagainya, guys. Jadinya, penghasilan kita juga bakal diketahui, pengeluaran kita, pemasukan kita, dan tentunya akan mempermudah orang-orang pajak untuk memantau penghasilan kita. Waduh, waduh, waduh. Jadi, apa sih sebenarnya payment ID itu, guys? Mari kita simak ulasannya berikut ini, guys. Jadi, payment ID itu adalah sebuah sistem pembayaran yang tengah dikembangkan oleh Bank Indonesia, yang kabarnya bakal dimulai pada 17 Agustus kemarin, tapi kabarnya saat ini lagi ditunda, guys, karena mungkin ada proses-proses yang masih belum selesai ataupun masih belum sempurna. Dilansir dari laman megasyariah.co.id, Payment ID adalah platform yang bertujuan sebagai sistem digitalisasi terpusat untuk mengidentifikasi transaksi keuangan berdasarkan identitas tunggal, yaitu NIK atau nomor induk kependudukan alias nomor di KTP, guys. Pihak Bank Indonesia sendiri beralasan mengembangkan sistem ini agar mempermudah mereka untuk mengetahui aktivitas kita dalam bertransaksi, karena semuanya terhubung dalam satu nomor, yakni nomor induk KTP. Bahkan sekarang ini kan nomor NPWP juga termasuk di NIK juga. Maka dari itu, semuanya bisa dipantau, terutama pembayaran-pembayaran yang digital, seperti bayar pakai QRIS atau transfer antar bank, dan juga ke wallet digital kita, misalnya seperti Dana, OVO, dan ShopeePay dan lain sebagainya, guys. Jadi mereka mengklaim tujuannya adalah agar bisa memantau aktivitas kita yang berkenaan dengan pinjol atau pinjaman online dan juga judol atau judi online. Kemudian manfaat lainnya juga adalah untuk mempermudah kita semua untuk mengajukan kredit ke bank. Jadi pihak bank bisa langsung melihat aktivitas keuangan kita, histori transaksi kita melalui satu nomor aja, yakni nomor induk kependudukan tadi, guys. Jadi nggak perlu lagi itu lama-lama mereka melacak aktivitas kita, mencari informasi di eksternal atau dimanapun, cukup melihat dari payment ID kita tersebut. Nah, untuk masyarakat sendiri, diklaim manfaatnya adalah agar mempermudah pengajuan kredit tadi. Kemudian yang kedua adalah verifikasi lebih cepat dan efisien. Kemudian melindungi konsumen dari pinjol dan juga judol. Mempermudah masyarakat dalam hal mengakses layanan keuangan perbankan digital atau fintech. Dan juga bisa mengupdate skor kredit secara lebih cepat dan akurat. Itu diklaim keuntungan bagi masyarakat. Sedangkan keuntungan bagi pemerintah diklaim bahwa ini akan meningkatkan rasio penerimaan pajak. Artinya apa, guys? Artinya pemerintah akan semakin menggalakkan pajak dan bisa memantau penghasilan kita. Yang mungkin kita sebelumnya belum tersentuh pajak, maka akan ketahuan penghasilan kita berapa. Dan ketika penghasilan kita kelihatan sebesar berapa, maka orang-orang pajak bisa memantaunya. Dan bagi mereka yang sebelumnya sudah melaporkan keuangan mereka melalui SPT tahunan, itu bisa tuh dipantau apakah data yang ditulis tersebut akurat atau sesuai dengan kenyataan, bukan data palsu atau data yang dibuat-buat atau nominal yang dibuat-buat. Walaupun gembar-gembornya sangat-sangat bagus, manfaatnya sangat banyak, tapi sebenarnya sistem ini memiliki banyak sekali kelemahan, apalagi melihat track record lembaga negara kita yang tidak terlalu bagus untuk urusan keamanan data. Banyak sekali kan terjadi kebocoran-kebocoran data yang sebelum-sebelumnya. Banyak sekali tuh yang kita nyimpan data di sistem pemerintah. Ini menjadi salah satu perhatian yang sangat-sangat serius, apalagi ini kan urusannya dengan transaksi keuangan, dengan histori keuangan kita. Apabila sampai bocor, maka bahaya sekali, guys. Bisa diretas, kan bahaya banget. Nah, ini menjadi perhatian kalau mau meluncurkan Payment ID ini. Maka dari itu, sangat wajar kalau sistem Payment ID ini kabarnya sedang ditunda, guys. Mungkin lagi disempurnakan biar lebih aman lagi data-datanya. Tapi kalau nanti sudah diterapkan ke seluruh masyarakat Indonesia secara luas, maka teman-teman harus siap. Histori pembayaran kita akan ketahuan. Histori penghasilan kita, pengeluaran kita akan ketahuan juga. Nah, bahaya banget kan? Tentunya untuk sistem perpajakan. Apalagi misalnya penghasilannya besar banget, itu nanti pajaknya juga akan sangat besar, guys, kalau ketahuan. Jadi bagaimana pendapat teman-teman mengenai mekanisme Payment ID ini? Apakah teman-teman setuju atau teman-teman malah netral-netral aja atau malah nggak setuju sama sekali, apalagi berkaitan dengan kebocoran data? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar video ini. Jadi sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.